Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tim 9 dari Farmasi angkatan 2023. Di sini kami mengambil tema sistem informasi. Di sini kita ingin menjelaskan definisi informasi, komponen utama, tujuan dan manfaat, jenis-jenis informasi, sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak negatif dan positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian elemen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menghasilkan dan mendistribusi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan yang baik, dan memastikan pengelolaan informasi yang efektif. Adapun tujuan dan manfaat sistem informasi, yang pertama efisiensinya operasional. Contohnya pemesan makanan online yang memanfaatkan sistem informasi untuk pengelolaan pesanan dan pengiriman. Yang kedua, pengambilan keputusan. Contoh aplikasi cuaca yang menyajikan informasi aktual untuk membantu pengguna dalam merencanakan aktivitas. Yang ketiga, peningkatan komunikasi. Contoh platform media sosial yang memfasilitasi interaksi dan pertukaran informasi. Lalu yang keempat, penyederhanaan proses. Contohnya kayak sistem booking online untuk reservasi tiket transportasi yang meminimalkan antrian. Terus yang kelima, peningkatan efisiensi. Sistem informasi manajemen kesehatan elektronik yang mengurangi waktu administrasi di pusat kesehatan. Yang keenam, peningkatan akses informasi. Contohnya, aplikasi edukasi online yang memberikan akses pendidikan kepada orang-orang yang daerahnya terpencil. Selanjutnya, menjelaskan tentang komponen utama. Yang pertama, ada hardware atau perangkat keras. Ini melibatkan semua perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Yang kedua, ada software perangkat lunak. Ini mencakup semua program komputer dan aplikasi yang digunakan dalam sistem informasi, mulai dari sistem operasi hingga perangkat lunak aplikasi yang mendukung fungsi spesifik. Terus yang ketiga, itu ada data, merupakan informasi atau fakta yang dapat diolah oleh sistem informasi. Data ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, dan jenis informasi lainnya yang dapat dipresentasikan secara digital. Terus yang keempat, itu ada proses. Ini adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Proses ini melibatkan manipulasi, pengolahan, dan transformasi data. Kemudian yang kelima, itu orang atau pengguna, melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengguna dapat termasuk pengambilan keputusan, pengguna akhir, analis sistem, dan administrator sistem. Terus kemudian ada metode. Pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam, yaitu metode yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem antara lain metode terstruktur dan berorientasi objek. Berdasarkan metode tersebut, suatu sistem akan dikembangkan untuk dapat dijalankan pada platform berbasis web, mobile, atau desktop. Saat ini belum diketahui beberapa banyak sistem informasi yang dikembangkan oleh kedua metode tersebut. Demikian juga belum diketahui juga banyak aplikasi yang dijalankan. Kemudian ada dampak negatif sistem informasi. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Jadi kayak berlebihan pada sistem informasi dapat membuat organisasi rentan terhadap gangguan teknis atau kegagalan sistem. Terus yang kedua, biaya implementasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, ada masalah keamanan informasi. Jadi kayak seperti data-data kita tuh tidak ada keamanannya. Terus ada pengangguran akibat otomatisasi, masalah kesesuaian dan regulasi, resistensi dari pengguna. Terus yang ketujuh, ada overlapping pada data. Terus ada dampak positifnya. Dampak positifnya efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, perbaikan komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, peningkatan kualitas layanan. Yang keenam, inovasi dan pengembangan bisnis. Jadi kesimpulan di sini, sistem informasi beroperasi dalam berbagai konteks termasuk dalam organisasi bisnis.
pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Kemajuan teknologi informasi terus memperluas peran dan kemampuan sistem informasi, memungkinkan organisasi untuk menjadi lebih efisiensi dan responsif terhadap perubahan. Perlu dicatat bahwa dampak positif dan negatif dari sistem informasi dapat bervariasi tergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang dan dikelola oleh sistem tersebut dan organisasi. Efek positif dapat ditingkatkan dengan manajemen yang baik, sementara efek negatif dapat diminimalkan dengan strategi mitigasi risiko yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.